Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kunyit asam bubuk gula merah. Ada yang suka jamu nggak nih? Mantap banget ya guys. Asam manisnya itu pas dan pastinya bisa meningkatkan sistem imunitas dan kekebalan tubuh. Wow, amazing. Karena berkhasiat dan juga praktis, ini bisa dijadikan ide usaha rumahan. Okay guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan kunyit segar dengan berat sekitar 1 sampai dengan 1,5 kilogram. Dan ini saya menggunakan takaran 1 kilogram. Oke, kupas dan cuci bersih seperti ini. Kemudian cacah kasar asal sampai terpotong-potong seperti ini. Siapkan nampan atau loyang atau menggunakan tampah juga boleh. Alasi dengan kertas nasi atau lembaran plastik juga boleh. Tempatkan seperti ini. Ratakan tipis-tipis. Dan ini saya bagi menjadi 2 nampan agar cepat kering. Oke guys, selanjutnya jemur di bawah panas matahari hingga benar-benar kering. Jika panasnya terik, durasi menjemurnya itu butuh waktu sekitar 3 hari saja ya. Kucingnya siapa gue? Ngerti bae nek arep mlebu video malah nampang. Narsis temen jan. Cing. Oke, ini dia tampilan cacahan kunyit yang dijemur selama 3 hari. Ternyata masih kurang kering sedikit ya. Jadi pastikan dijemur lagi hingga kering kerontang. Dan setelah dijemur 5 hari, ini dia guys. Cacahan kunyit sekarang sudah benar-benar kering. Karena ukurannya mengecil, ini sengaja saya jadikan 1 nampan agar lebih praktis. Oke guys, setelah kunyit kering, ini kan masih mentah tuh. Jadi kunyitnya itu masih rawan langu. So, agar kulitnya itu wangi dan tidak langu, selanjutnya ini akan kita sangrai ya. Panaskan wajan atau teflon. Sangrai cacahan kunyit kering dengan menggunakan api kecil sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Jika sudah tercium aroma khas wangi kunyit, segera matikan api. Dinginkan. Berikutnya, haluskan kunyit yang sudah disangrai dengan menggunakan blender bumbu atau menggunakan blender heavy duty seperti ini juga boleh. Blender hingga lembut. Dan ini dia hasilnya. 1 kilogram kunyit segar itu dapat menghasilkan sekitar 150 gram kunyit bubuk kering. Oke guys, jika kunyit sudah siap, berikutnya kita siapkan gula merah atau gula arennya. Dan ini saya menggunakan gula semut alias gula aren butiran agar lebih praktis.
Cuma karena ini kan belum lembut maksimal tuh. Jadi sama seperti kunyitnya, ini saya blender dulu hingga benar-benar lembut. Nah, ini dia hasilnya. Waduh Jan, blendernya kobong apa ya? Dan yang pating kemukus kayak keprewe kayak lah. Blender larang-larang malah kebakar. Aduh Jan, sedih dong ya yuk. Wah, iki udah kebakar lah yuk. Udah kebakar. Delengan wong ora rusak babar blas kok ya. Malah darani kobong. Jan. Anak barikane. Ini blendernya itu terlihat berasap bukan karena terbakar ya, tapi karena emang gula arennya itu di blender dengan sangat lembut, sehingga ketika tutupnya itu dibuka, partikel gulanya itu berterbangan menyerupai asap karena saking halusnya seperti butiran debu. Agar benar-benar halus, ayak blenderan gula dan lakukan sisanya hingga habis. Ini dia, 1,5 kilogram gula aren sudah siap digunakan. Oke guys, berikutnya siapkan asam jawa bubuk siap pakai seperti ini. Ini saya dapat beli di online shop, jadi nggak ribet bikin sendiri ya. By the way, saya emang sengaja menggunakan bubuk asam jawa kering, bukan asam jawa yang masih basah gitu. Karena emang lebih praktis dan ekonomis. Jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya dieksekusi. 150 gram bubuk kunyit yang sudah kita buat tadi. Kemudian 125 gram bubuk asam jawa. ...20 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh garam halus. Kemudian 1,5 kilogram gula aren bubuk. Aduk rata. Nah, ini dia hasilnya. Sekilas itu bukan seperti bubuk kunyit asam ya. Karena emang warnanya itu sama sekali tidak ada warna kuning kunyitnya. But it's not a problem. Bisa kita buktikan ya. Oke, sekarang kita seduh. Kita coba 2 sendok makan bubuk kunyit asam dengan 250 ml air panas. Tuh, warna kuningnya itu tetap muncul, cuma emang agak gelap karena ini mengandung 100% full gula aren tanpa tambahan gula putih sama sekali. Jadi hasilnya itu terlihat pekat dan kental seperti ini ya. Atau jika sudah dingin, kunyit dan asamnya itu mengendap dan jadi seperti ini. Yang jelas sih ini enak banget disajikan panas-panas ataupun dalam keadaan dingin. Oke guys, by the way ini tadi kan menggunakan takaran kunyit bubuknya itu cuma 150 gram alias setara dengan 1 kilogram kunyit segar. Nah kalau mau dibuat pekat, kita juga bisa menambahkan takarannya itu menjadi 200 gram atau setara dengan sekitar 1,5 kilogram kunyit segar. Oke, jadi ini saya tambah sedikit lagi ya. Bubuk kunyitnya aduk rata. Dan ini dia hasilnya. Warna bubuk kunyit asam terlihat lebih kuning dan pastinya konsentrat kunyitnya juga jadi lebih tinggi. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang takarannya ideal yaitu 150 gram per satu resep atau yang 200 gram per satu resep agar terlihat medok?
Exactly. The choice is in yours. Oke guys, agar bubuk kunyit asam itu bisa awet hingga 3 bulan di suhu ruang, sebaiknya kemas di dalam wadah tertutup. Jangan lupa tambahkan 1 sachet silika gel standar food grade seperti ini. Tutup rapat. 1 botol dengan berat bersih 100 gram ini, jika dibuat minuman kunyit asam, itu bisa jadi sekitar 4 sampai dengan 5 gelas alias setara dengan 1 liter. Gimana? Pastinya lebih praktis, terlihat cantik, dan sangat layak jual. Atau dikemas dengan wadah yang lebih murah juga boleh. Yang ini berat bersihnya juga hampir sama ya, yaitu sekitar 114 gram per 1 bungkus. 1 resep ini tadi itu bisa menghasilkan 15 bungkus kunyit asam bubuk dengan berat sekitar 100 sampai dengan 114 gram. Wow, amazing. Alternatif lain juga bisa dikemas lebih berisi seperti ini. Ini per 1 kemasan itu muat sekitar 228 gram. Dengan begitu, 1 bungkus ini itu dapat menghasilkan 2 liter minuman kunyit asam segar gula merah. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar kunyit asam bubuk gula merah. Untuk proses pencacahan kunyit, jika ingin lebih praktis lagi dan lebih cepat, kita bisa cukup mencacahnya dengan menggunakan chopper serbaguna seperti ini ya. Seperti biasa, ini saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Jika cacahan kunyitnya itu lebih kecil-kecil seperti ini, pastinya juga proses mengeringnya itu lebih cepat ya. Oke guys, selain dijemur, kita juga bisa mengeringkan cacahan kunyit dengan cara dipanggang. Jika dipanggang, maka tempatkan cacahan kunyit ini di atas loyang yang dialas daun pisang ataupun baking paper. Jika menggunakan oven tangkring, panggang dengan menggunakan api kecil sambil sesekali diaduk dan dibolak-balik agar matang merata. Biasanya sih butuh waktu sekitar 3 sampai dengan 4 jam agar cacahan kunyitnya itu benar-benar kering. Tuh, seperti ini ya hasilnya. Dan jika menggunakan oven listrik, caranya juga sama. Cacahan kunyit dipanggang menggunakan api atas bawah dengan suhu rendah. Dan ini karena saya menggunakan oven Mitochiba MO888, jadi untuk setelan suhunya itu adalah 100 derajat Celcius saja. Dan karena ini panasnya itu lebih nyos, jadi cukup dipanggang 2 jam saja juga hasilnya cacahan kunyit sudah kering kerontang. Tuh tampilannya 11-12 ya guys. Baik hasil oven tangkring ataupun oven listrik, dua-duanya sama-sama bisa kering sempurna. Dan ini dia hasilnya. Jika sudah di oven begini, pastinya yang ini sudah tidak perlu disangrai ya. Oke, setelah di blender juga hasilnya terlihat kuning cantik dan wangi. So, mau versi yang dijemur atau yang di oven nih? Exactly. The choice is in yours. By the way, untuk kunyit bubuk ini juga sebenarnya nggak harus bikin sendiri ya guys. Jika mau praktis dan malas ribet misalnya, kita bisa menggunakan bubuk kunyit murni instan seperti ini. Nah, ini ada kemasan sachet yang pastinya mudah dicari di warung-warung, atau kita juga bisa membeli kemasan kiloan seperti ini, dan ini. Menurut aku sih lebih praktis langsung beli jadi saja ya. Karena selain harganya itu juga masih sangat terjangkau, ternyata jika bikin sendiri semua perabotannya itu jadi kunang-kuning dan susah dibersihkan seperti ini. Untuk penggunaan gula itu juga tidak harus full menggunakan gula merah atau gula aren. Kita juga bisa mengoplos komposisi gula dengan menggunakan campuran gula putih halus dan gula aren bubuk. Nah, kapan hari itu juga saya menggunakan takaran 1200 gram gula putih halus, kemudian dimix dengan 300 gram gula aren bubuk. Untuk bahan yang lainnya itu sama,
Dan ternyata hasilnya jadi seperti ini. Warnanya itu cenderung lebih terang dan nggak ada kuning kunyitnya sama sekali. Tapi setelah kita seduh, hasilnya jadi seperti ini ya guys. Dan ini karena menggunakan kunyit bubuk asli, jadi terlihat berampas dan perlu disaring. Seperti ini nih, perbandingan antara kunyit asam yang dicampur dengan gula putih dan kunyit asam yang menggunakan full gula aren alias gula merah. Dari segi warnanya itu jelas terlihat berbeda, begitu juga dari segi rasanya ya guys. Yang ini manisnya itu lebih legit dan pastinya juga tidak kalah mantap dengan yang versi full gula merah atau gula aren. Catat, atau menggunakan full gula putih juga boleh. Oke, sekarang kita coba membuat kunyit asam bubuk gula putih dengan takaran yang lebih sedikit. Jika tadi itu kan kita menggunakan takaran 150 sampai dengan 200 gram kunyit bubuk tuh. Nah sekarang kita cukup menggunakan takaran 10 sampai dengan 15 gram kunyit bubuk. Jadi ini kita akan bikin untuk porsi 1 liter minuman kunyit asam bubuk. Oke, caranya yaitu 10 sampai dengan 15 gram kunyit bubuk sesuai selera. 8 sampai dengan 10 gram bubuk asam jawa. 100 sampai dengan 120 gram gula putih halus. Dan setengah sendok teh garam halus aduk rata. Jadi deh, ini dia kunyit asam bubuk full gula putih sudah siap diseduh. Oke, sekarang kita coba ya. Seduh 2 sendok makan atau sekitar 25 sampai dengan 30 gram bubuk kunyit asam dengan 200 sampai dengan 250 ml air panas. Aduk rata. Ternyata jika menggunakan full gula putih bubuk, warna kunyit asam yang dihasilkan itu terlihat lebih kuning dan terang. Kelihatan lebih cantik sih. Cuma dari segi rasa, menurut saya masih kalah enak jika dibandingkan dengan kunyit asam yang dimix dengan gula aren ataupun yang full menggunakan gula aren. So, ini dia guys. Perbandingan kunyit asam yang menggunakan full gula aren alias gula merah, lalu kunyit asam yang full menggunakan gula putih halus, dan kunyit asam oplosan yang menggunakan gula putih dan gula aren. Jadi silahkan dipilih sesuai selera. Catat. Jika menggunakan bubuk kunyit instan hasil beli, sebaiknya diperiksa dulu ya. Pastikan bubuk kunyitnya itu aromanya sudah wangi alias sudah disangrai ataupun di oven. Nah, kalau misalnya dirasa bubuknya itu masih bau langu, sebaiknya sangrai bubuk kunyit terlebih dahulu dengan menggunakan api kecil selama sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Dengan begitu, bubuk kunyit instan yang dihasilkan bisa tahan lama dan tidak langu saat diseduh. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat kunyit asam bubuk gula merah ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.